Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran matematika. Untuk materi kali ini adalah melanjutkan dari materi luas lingkaran kemarin. Jadi dari luas lingkaran yang kemarin kita sudah pelajari dengan dua rumus, ada yang menggunakan jari-jari dan diameter. Lalu hari ini kita akan mempelajari sebuah rumus turunan dari luas lingkaran. Ketika kemarin kita mempelajari luas lingkaran dengan rumus pi r kuadrat ataupun 1/4 pi d kuadrat, itu akan ada rumus turunannya, yaitu rumus untuk mencari atau menghitung jari-jari atau diameter dari sebuah lingkaran jika diketahui luasnya. Jadi bagaimana kita memperoleh rumus R sama dengan dan D sama dengan ini adalah ada di langkah rumus atasnya ini. Jadi bagaimana ini sebetulnya ini adalah aplikasi aljabar dalam menurunkan rumus R dan D dari rumus L. Saya ulangi, ini adalah aplikasi aljabar dalam menurunkan rumus R atau jari-jari dan D atau diameter dari rumus L atau luas lingkaran. Di mana L ini adalah L sama dengan pi r kuadrat. Dari rumus ini, rumus luas lingkaran yang menggunakan pi r kuadrat, kita akan memperoleh L per pi, di mana pi di sini berada di ruas kanan, ya, perhatikan. Ini berada di ruas kanan, lalu untuk L per pi ini, pi sudah dipindah ke ruas kiri. Nah, jika pi di ruas kanan dia sebagai perkalian, maka jika dia pindah ke ruas kiri itu menjadi pembagian, maka dari itu dia menjadi L per pi. Nah, seperti ini. L per pi sama dengan pi kuadrat per pi. Nah, di sini karena penyetaraan maka semuanya dibagi dengan pi. Jadi kita masih utuhkan rumus pi r kuadrat yang ada di ruas kanan, dan di sini semuanya dibagi dengan pi, kesetaraan dari ruas kiri dan kanan itu dibagi dengan pi. Nah, perhatikan, ternyata cara ini adalah menyetarakan ruas kiri dan kanan, di mana ruas kiri dan ruas kanan semua sama-sama dibagi dengan pi. Nah, setelah itu karena ini pi dibagi pi, ini hilang, otomatis hilang ya. Jadi tinggal R kuadrat sama dengan L per pi. Lebih mudahnya ditulis R kuadratnya itu di ruas kiri sama saja, sama dengan L per pi. Lalu bagaimana mencari R jika diketahui R kuadrat sama dengan? Nah, untuk mencari R jika diketahui R kuadrat itu adalah di akar. Jadi ketika di sini menjadi R, maka ruas kanan itu sudah masuk ke dalam akar. Jadi R sama dengan akar dari luas per pi. Jadi sekedar tahu saja, anak-anak tidak usah memperhatikan bagaimana rumus turunan ini didapatkan, karena selebihnya ini adalah pelajaran aljabar. Untuk lebih memudahkan, kalian hanya cukup melihat yang ada di kotak ini saja. Bukan Bu Guru tidak bisa menjelaskan, sudah bisa menjelaskan tadi dari sini sampai akhir bagaimana kita memperoleh R sama dengan, yaitu ketika R kuadrat menjadi R itu adalah diakarkan. Nah, cukup dihafalkan atau diketahui saja sampai bawahnya ini. R sama dengan akar dari luas per pi, atau D sama dengan 2 akar L per pi. Ini sekedar tahu bahwa rumus
menghitung jari-jari atau diameter bila mana luas diketahui. Itu asal muasalnya adalah seperti itu tadi. Jika dirasa sulit untuk rumus turunan, bagaimana kita mendapatkan rumus turunan R sama dengan dan D sama dengan dari luas sama dengan, itu cukup dihafalkan saja rumus yang sudah jadi ini. R sama dengan akar dari L per Pi atau D sama dengan 2 akar L per Pi. Seperti itu saja. Nah, ya baik anak-anak, dimana Pi itu tetap 3,14 atau 22/7, tinggal tergantung D dan R-nya yang dicari atau L-nya yang diketahui, karena dalam hal ini D dan R akan dicari sedangkan L-nya yang diketahui. Dalam memahami sebuah pelajaran tanpa ada contoh itu dirasa kurang cukup ya. Seakan-akan ketika dijelaskan kalian paham, tetapi ketika mengerjakan itu rasa kesulitan. Nah, ini ada contoh. Sebuah lingkaran mempunyai luas 314 cm persegi. Tentukan diameter. Jawab L sama dengan pi r kuadrat. Nah, karena sudah diketahui L-nya, luasnya, maka L di sini diganti dengan 314. Ketika ditulis L sama dengan PR kuadrat, maka L-nya itu diganti dengan ini karena luasnya itu sudah diketahui. Terus 3,14 ini Pi-nya kali R kuadrat. R kuadrat masih ditulis R karena ya yang dicari ya R itu. Ya R itu. Nah, nanti dengan diketahui R, kita bisa mengalihkan R dengan 2 agar kita menemukan diameter. Nanti di akhir penghitungan akan seperti itu. Kita tulis saja R kuadrat sama dengan penggunaan rumus aljabar 314 dibagi 3,14. Nah, ini perhatikan, dari sini kita bisa merubah kalimat matematika ini dengan R kuadrat sama dengan, karena memang R yang dicari, jadi kita harus menjadikannya R sama dengan R kuadrat sama dengan. Nah, ini kalau ini sudah R kuadrat, ini berarti tinggal sendiri di sini. Lalu ini yang 3,14 harus dipindah ke ruas sebelahnya. 314 ini akan tetap ditulis 314. Lalu dibagi. Nah, dibagi ini karena dia di ruas kanan menjadi perkalian, maka kalau pindah di ruas kiri dia menjadi pembagi. Nah, maka dia letaknya di bawah seperti ini. Nah, dari ini kita tahu berarti berapa ini hasilnya, karena ini koma seperti ini sama, hanya saja ini koma, berarti ini 100, hasilnya 100. Ini kan ini akan geser ke sini 1. Nah, seperti itu. Maka R kuadrat sama dengan 100. Baik, R kuadrat sama dengan 100. Bagaimana tadi cara menghilangkan kuadrat? Diakarkan. Akar dari 100 itu adalah 10, maka R-nya adalah 10. Baik anak-anak, sampai di sini kita bisa lanjutkan karena yang diminta soal itu adalah diameter. Diameternya berapa? Nah, ketika diketahui R yang ditanyakan diameter, maka kita harus mengalihkan 2 R itu. R-nya dikalikan 2 karena D itu sama dengan 2 kali R, sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20. Nah, seperti ini. Sudah sama seperti jawaban yang ada di buku. Baik anak-anak, cukup mudah sekali cara penyelesaiannya jika dibantu Bu Guru. Jangan khawatir, kalian pasti bisa karena pembelajaran itu awalnya ya memang tidak bisa, nanti lama-lama juga pasti bisa. Tetap semangat pembelajaran di rumah. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.